Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030. Ia juga menyampaikan pidato terbuka sekaligus menutup Kongres ke-6 Partai Banteng Merah ini. Dan yang menarik, Kongres hari ini dihadiri oleh Hasto Kristianto, kader PDIP yang baru saja dibebaskan dari rutan KPK kurang dari 24 jam. Dan kita akan mendiskusikan sikap politik PDIP dan juga arah demokrasi Indonesia ke depan bersama Kennedy Muslim, peneliti indikator politik Indonesia. Mas Kennedy, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Ayu. Mas Kennedy, baru saja kita sama-sama menyaksikan pidato dari Ketum terpilih PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyatakan bahwa PDIP ini nantinya akan menjadi partai penyeimbang, tidak koalisi, tidak oposisi, bisa mendukung kebijakan kalau baik, tapi bisa bersuara lantang juga kalau merugikan rakyat begitu. Sebenarnya ini kan adalah pernyataan yang sangat aman, sangat netral begitu ya. Apa yang bisa Anda tafsirkan, Mas? Ya, memang kalau kita melihat dengan langkah Pak Prabowo memberikan pengampunan kepada Sekjen Hasto ya di PDIP, itu kan merupakan langkah politik yang bisa dibaca secara politik untuk mencoba merangkul kembali PDIP untuk masuk ke dalam dan juga mendukung pemerintahan. Dan sempat ada statement dari Ibu Mega kemarin di berita-berita bahwa PDIP pun akan langsung mendukung pemerintahan. Meskipun hari ini memang ada ceramah Ibu Megawati akan menjadi dalam bahasa salah satu petingginya sparring partner ya. Dan ini mungkin bagi PDIP ya mereka tentu harus berpikir keras ya ke depannya bagaimana menempatkan diri dalam kancah politik di Indonesia, karena relatif jika mereka masuk ke dalam tidak ada lagi partai di luar koalisi pemerintahan Pak Prabowo saat ini, sehingga suara-suara anti pemerintahan atau suara-suara yang kritis terhadap pemerintahan tentu tidak ada salurannya untuk dikapitalisasi ketika nanti jika ada kebijakan-kebijakan yang kurang tepat di masyarakat gitu. Itu tentu PDIP juga akan berpikir keras bagaimana bisa mengkapitalisasi jika ada suara-suara kritis dan juga yang butuh penyaluran gitu loh nanti. Karena dalam sistem demokrasi yang menganut sistem check and balance itu mekanisme kontrol itu sangat diperlukan dalam suatu sistem demokrasi gitu. Oke, Mas Kennedy, yang menarik adalah sebelum pidato ini disampaikan oleh Bu Mega, beragam rentetan peristiwa politik besar terjadi. Katakanlah kemarin Hasto dibebaskan dari rutan KPK, kemudian juga sebelumnya juga ada amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, ada pertemuan pula antara Megawati, Puan Maharani, Sufmi Dasko, yang akhirnya terlihat sepertinya partai PDIP ini melunak begitu. Jadi pertanyaan saya adalah sebenarnya seberapa berpengaruh dikeluarkannya, dibebaskannya Hasto Kristianto terhadap hasil atau pengumuman pidato dari Bu Mega pada hari ini? Tentu apa yang menjadi pembicaraan tertutup antara Pak Prabowo dan Megawati dan juga Pak Dasko ya dengan Ibu Mega di kediaman beliau itu tidak ada yang tahu gitu apa saja deal-deal yang disepakati di dalam ruang tertutup tersebut. Namun dari apa konsekuensi yang kita lihat pada hari ini memang sepertinya pemberian amnesti Hasto itu seperti menjadi suatu alat tawar ya, tidak bisa kita pungkiri gitu, karena begitu Hasto diberikan amnesti, kemudian keluar statement dari Ibu Megawati bahwa kader PDIP diinstruksikan untuk mendukung pemerintahan Prabowo gitu. Oleh karena itu kita bisa baca dua hal ya di sini. Dari pendekatan normatif memang kita selalu melihat Pak Prabowo ini kan punya kecenderungan untuk merangkul semua pihak untuk masuk ke dalam koalisi karena ia tidak terlalu suka dengan kegaduhan yang terjadi gitu, kegaduhan politik gitu ya di ruang kancah politik di Indonesia gitu. Namun pada saat bersamaan kalau kita baca secara politik ini juga salah satu cara untuk memainkan balancing of power gitu, karena eh, dalam koalisi yang gemuk ini tentu bagaimana Pak Prabowo harus memanage tension di dalam itu dengan melakukan balancing of power tersebut gitu. Sepertinya situasi ini
mengingatkan kita kepada awal pemerintahan periode kedua Pak Jokowi ya, di mana saat itu Pak Prabowo dan gerbong Gerindra yang di luar itu ditarik masuk gitu ke dalam pemerintahan Pak Jokowi gitu. Itu ada sebagian pihak yang membaca itu untuk membalance dominasi PDIP di dalam pemerintahan Pak Jokowi gitu. Nah, ini juga bisa kita baca dengan perspektif yang sama gitu. Bagaimana dengan menarik masuk PDIP ini untuk membalance dominasi atau yang sebagian pihak katakan ini pengaruh dari faksi Solo atau faksi Presiden Jokowi gitu di dalam gitu. Jadi ini merupakan suatu fenomena dan juga strategi politik yang normal dan biasa terjadi dimanapun gitu dalam power game gitu. Mas Kennedy, menarik Anda membahas mengenai strategi politik kalau kita melihat momentumnya ini sangat tepat ya. Hasto dikeluarkan, dibebaskan dari BUI ketika Kongres PDIP sedang berjalan begitu. Kita mengetahui sebenarnya kalau melalui amnesti kan prosesnya harusnya cukup panjang. Tapi kita melihat kemarin prosesnya cukup cepat untuk mengeluarkan Hasto dan juga Tom Lembong. Menurut Anda apakah ini adalah strategi khusus dari Pak Prabowo untuk mengepaskan, menemukan momentum yang tepat untuk mengeluarkan Hasto dan juga dalam Kongres PDIP? Ya, kalau kita lihat dari rangkaian peristiwanya memang sepertinya memang sudah di timing ya, sudah terencana gitu. Ketika pemberian amnesti itu dibarengi dengan diadakannya Kongres PDIP di Bali gitu. Meskipun Kongres ini terkesan sangat mendadak ya, karena pemberitaannya sangat mendadak ketika ada BIMTEK kemudian dilanjutkan dengan Kongres tersebut gitu loh. Oleh karena itu sulit dilepaskan langkah politik Pak Prabowo yang memberikan amnesti kepada Pak Hasto 1 hari sebelum diadakannya Kongres tersebut gitu. Oke, banyak juga Mas Kennedy yang berspekulasi dibebaskannya Hasto dan juga Tom Lembong ini berpengaruh terhadap hubungan antara Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo. Karena kita mengetahui seperti apa hubungan Pak Jokowi dengan PDIP sebelumnya, hubungan dengan Hasto juga seperti apa dan juga Bu Mega. Anda melihat sebenarnya apakah ini adalah manuver yang sangat bold dari Pak Prabowo mengenai hubungannya dengan Pak Jokowi? Kalau ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa ini merupakan tanda yang jelas bahwa Pak Prabowo ingin keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi, saya sebenarnya kurang sepakat ya, karena nature Pak Prabowo itu kan ingin menarik dan merangkul semua kekuatan politik untuk bisa bergabung bersama-sama menjalankan roda pemerintahan gitu. Dan Pak Prabowo juga termasuk pemimpin yang kurang suka kegaduhan di ruang publik gitu. Oleh karena itu saya lebih melihatnya ini ya sebagai karakter nature dari Pak Prabowo sebagai pemimpin saja gitu. Tapi juga pada saat bersamaan memang ada aspek ya tadi yang tadi saya jelaskan sekilas itu terkait dengan power balancing ya, sehingga tidak ada satu faksi pun yang sangat dominan gitu di dalam pemerintahan Pak Prabowo gitu. Jadi memang harus ada terjadi keseimbangan power balance gitu di dalam koalisi itu sendiri gitu. Harus ada keseimbangan power balance. Kita akan melihat seperti apa nanti sikap dari PDI Perjuangan pasca pidato dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Mas Kennedy Muslim, peneliti indikator politik Indonesia. Selamat sore, Mas Kennedy, sehat selalu. Ya, sore.